Kelihatan nggak layarnya? Layarnya ketukar nggak ya? Di lu? Sorry. Belum kelihatan? Udah. Udah. Tutup lagi. Kelihatan nggak? Ya, udah. Udah. Oke. Thank you teman-teman udah pada datang, menyempatkan waktunya di hari Jumat gitu ya. Semangat belajarnya tinggi. Thank you buat yang udah pada datang. Mungkin dari gue sendiri kali ya, gue juga mungkin dibilang masih fase belajar kali ya. Mungkin gue cuma tahu lebih dulu aja gitu dibanding teman-teman gitu ya, tapi bukan berarti gue lebih pintar gitu. Mungkin karena gue sendiri jump in juga mungkin belum lama-lama banget, mungkin sekitar 3 atau 4 tahun terakhir gitu ya, gue baru mulai intensif untuk fokus belajar di cryptocurrency gitu ya. Mungkin karena salah satunya lumayan banyak irisan sama pekerjaan sekarang, tapi sebagian besar mungkin lebih karena curiosity aja gitu. Jadi let me try to explain Bitcoin dulu hari ini. Kemarin have a good question dari Gurun. Bisa nggak, Gurun nanya gitu, bisa nggak lo jelasin ke gue soal cryptocurrency like I'm 5 years old gitu. Terus jawaban lo nggak bisa. I cannot explain this in layman terms gitu, karena the subject is very complex. So I try to simplify this as possible gitu ya. Hopefully it can explain at least at the basic level gitu. Mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang advance mungkin gue juga nggak bisa jawab gitu ya, atau gue harus cari tahu lagi, belajar lagi gitu. So let's learn this together. Oke, let's kita mulai. Jadi mungkin pertama gue akan bilang none of these are financial advice. Mungkin setelah lu mendengarkan cerita gue, mendengarkan penjelasan gue soal Bitcoin, mungkin ada yang tertarik untuk invest, tertarik untuk trading dan segala macam. But do it with your own research, cocokin sama resiko lu dan objektif finansial lu. None of these are financial advice ya. So do your own research. Oke. Let's go down to the rabbit hole first. It may take some time, but please bear with me gitu. Gue membawakan materi ini yang sama dulu di kantor sekitar 1,5 jam. Gue udah coba simplify the whole things gitu ya. Gue udah kurang-kurangin. Hopefully gue bisa aim untuk 1 jam atau 1 jam lebih. Feel free buat teman-teman yang mau sambil makan, mau sambil tiduran, leye-leye gitu, apa, just okay. Senyamannya aja gitu ya. Oke. Understanding Bitcoin is the core to understand the whole crypto industry. Jadi rather than we are jumping to crypto industry as a crypto first yang lebar banget gitu ya, kita let's understand about Bitcoin first gitu. Kemarin gue coba mau bikin deck the whole crypto, tapi it's too big gitu. So this time let's focus on the Bitcoin dulu aja. Kalau nanti ternyata dari teman-teman tertarik, pengen belajar yang lain nih, misalnya kayak smart contract with Ethereum atau Cardano or such, Solana, terus atau mau belajar soal DAO gitu dan segala macam, ya we can continue later on. Tapi we can start with Bitcoin first. Kenapa Bitcoin matters? Curve ini adalah curve Bitcoin dominance. Jadi seberapa besar Bitcoin in the whole crypto industry. Jadi sekarang Bitcoin itu market value-nya sekitar 47% dari the whole Bitcoin industry, the whole crypto industry. Jadi dengan lu mempelajari Bitcoin, dengan lu mengerti Bitcoin, lebih gampang buat lu untuk mempelajari yang lain. Karena Bitcoin itu, kalau kata anak Air Jordan gitu ya, yang suka Air Jordan, Bitcoin itu di OG gitu. Dia yang pertama. Dan yang lain itu sebenarnya melengkapi aja gitu, atau menambah inovasi yang tidak bisa diselesaikan oleh Bitcoin. Oke. Approach orang belajar beda-beda. Approach gue mirip sama Dr. Gary di film What Was That. Yang dia lakukan pertama adalah finding the patient zero. Jadi kalau lo pernah nonton film ini kan, yang dia lakukan pertama adalah dia finding the patient zero. Patient zero-nya ada di mana? Dia pergi ke Filipina, dia pergi ke Korea Utara, dia pergi ke Israel to find the patient zero. Kenapa patient zero penting? Karena lo bisa understand the nuance, understand the context. Banyak orang misunderstood the Bitcoin because they don't understand the nuance. Gitu. So I try to find the patient zero first, rather than jump in to what is Bitcoin, what is the technology behind. So I try to go the patient zero first. Gue pengen tahu Bitcoin itu dulu awalnya kayak gimana. So we go back a bit. Let's understand Bitcoin pertama kali muncul di mana. So this is the first post about Bitcoin. This is the email on the crypto mailing list. Emailnya waktu itu Friday Oktober tanggal 31 tahun 2008. Email pertama dari Satoshi Nakamoto. No one even know who is Satoshi Nakamoto. Dia anonim sampai sekarang, kita nggak ada yang tahu, and he's gone basically. He's gone like win aja gitu, dia pergi. Dia kirim email ke crypto
mailing list, dia jelasin kalau soal Bitcoin itu seperti apa, kenapa dia bikin Bitcoin, dan gue try to summarize ya. Dia bilang kira-kira kayak gini, an open source P2P currency that are decentralized, so it can work without trust to centralized party, which protected by cryptographic and distributed system so double spending can be avoided and user hold their own key for sovereignty. Kira-kira kalau gue summary-in ceritanya si Satoshi yang panjang ini, kira-kira dia bicara seperti itu. Dan dari situ dia turunin namanya Bitcoin White Paper. Tapi sebelum kita bahas Bitcoin White Paper, gue mau mundur lagi sedikit. Kenapa dia kirim postnya pertama di cryptography mailing list? Siapa sih sebenarnya cryptography mailing list? Orang-orang seperti apa sih? Nah, gue pengen cerita sedikit, karena menurut gue, mereka ini orang-orang yang penting banget di hidup kita, dan we are owe them the world. We are really owe them the world. So let me give you a story about cypherpunks. Kriptografi itu pertama kali brought to public tuh 1970. Jadi ada akademisi-akademisi yang fokus ke kriptografi kayak Ralph Marker, with VDV, Martin Hellman, mereka di OG of cypherpunk istilahnya kita bilangnya. Tahun 77 US itu patent number tentang public key kriptografi, dan nggak ada orang boleh pakai soal public kriptografi. Ini di original cypherpunks. Tim May, Ray Hoods, John Gilmore, mereka bikin namanya Cypherpunk Manifesto. Mereka cerita kalau cypherpunk ini kita buat dedicated untuk building anonymous system. We are defending our privacy with cryptography, with anonymous mail forwarding system, with digital signature, and with electronic money. So this is the first time people talk about cypherpunks pertama kali. Tahun 91 itu ada namanya Crypto Wars, karena US government classify cryptography alongside fighter jets and aircraft carriers as munition. Jadi kalau lu mengeluarkan code tentang kriptografi, lu akan dipenjara. Kira-kira kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman yang pernah belajar soal, mungkin kita dulu di TN gitu ya, mungkin pernah mikir kayak antara bread and gun gitu ya, antara kebebasan atau keamanan. It's always a picking side. Lu bisa kira-kira kalau lu bayangin cypherpunk ini ada orang-orang yang di sudut kanan banget soal kebebasan. Dia ensure our liberty protected. Lanjut lagi, ada namanya Zimmerman, dia rilis PGP, Pretty Good Privacy as a Guerrilla Warfare. Terus dia sebarin begitu pakai floppy disk dan internet message board gitu pada masanya. PGP ini adalah backbone dari kriptografi email yang kita pakai sampai sekarang. Jadi, almost all email yang kita pakai masih pakai protokol PGP yang dibuat oleh Zimmerman ini. Terus lanjut lagi tahun 96, federal government investigate, jadi si Zimmerman ini dimasukin ke pengadilan, disidang, dan segala macam. At the end, US government kalah. Karena pengadilan pada saat itu, atau juri pada saat itu bilang, privacy adalah First Amendment in US. So, they are really people who, kalau nggak ada mereka nih, kita nggak punya privacy sekarang di digital era. They are the true hero that we never heard them. Lanjut lagi tahun 80 gitu ya, dulu agak mundur lagi, ada yang ngebikin blind signature. Ini one of the key untuk digital signature. Terus lanjut lagi, this is one of the most famous person in this field, namanya Adam Back. Adam Back ini invented Hashcash pada masanya, dan dia bikin itu buat anti-spam concept. Dan itu mengenable namanya proof of work yang dipakai oleh Satoshi di Bitcoin. Namanya si Adam Back ini, di karyanya itu di site gitu, di white paper Bitcoin. Jadi dia is quite famous. Dia juga yang bikin zero knowledge system. Buat teman-teman yang kerja di fintech mungkin quite familiar with this concept as well. Terus tahun 98 ada computer engineer namanya Wedai, dia bikin Bimani konsep, tapi pada saat itu the failed juga. Terus lanjut lagi tahun 98 ada American crypto namanya Nick Szabo, dia bikin BitGold namanya. Jadi itu yang pertama kali digital currency itu ada kayak namanya provable coastline. Jadi masalahnya dengan digital adalah lu bisa copy paste ya, lu copy paste. Jadi jumlahnya tuh nggak bisa lu limit. Pada waktu itu yang pertama kali bikin provable coastline untuk electronic money itu si Nick Szabo ini. Dan yang terakhir one of the most prominent, may he rest in peace, Halvin. Halvin ini dia waktu itu yang bikin RPO, reusable proof of work, yang akhirnya dipakai oleh Bitcoin. Halvini, Nick Szabo, Adam Back, they are a good friend of Satoshi. They are helping the development of Bitcoin in the very early stage. Dan masih sampai sekarang, kecuali Halvini, he's dead on
gue lupa, dia meninggal sekitar tahun 2010-an. So these three guys basically are the leader of one of the early leader of the Bitcoin. Dan diturunin ke 8 halaman white paper of Bitcoin. Gue sangat merekomendasikan buat teman-teman yang pengen belajar soal kripto untuk ngebaca white paper ini. There's a lot of technical things inside, tapi sebenarnya nggak sesusah itu kok, jadi masih bisa dipelajarin. Ketika lo baca, mungkin lo akan menemukan istilah-istilah yang lo bingung gitu ya. Tapi kalau lo Google selangkah, 2 langkah, 3 langkah, lo akan mengerti kok, oh maksudnya apa. Intinya dalam the white paper ini adalah Satoshi menjelaskan the whole concept of Bitcoin yang sekarang market cap-nya triliunan dollar only on 8 page. Jadi mungkin buat kita juga yang suatu hari punya ide produk, ide apa, terus belajar nulis white paper, it's a good reference as well. Gue pakai reference ini ketika gue bikin beberapa produk lah gitu. Gue coba nulis soal white paper. Di sini Satoshi ngejelasin soal Bitcoin on the detail kayak digital signature, proof of work, difficulty adjustment, block reward, transaction fee, Merkle trees, nodes, public key cryptography, hash function, dan timestamp. Kita akan pelajarin ini along the way, tapi nggak semuanya. Akan gue pick beberapa yang gampang lah, yang bisa dipahami oleh manusia pada umumnya. Oke, nah habis Satoshi buat ngerilis Bitcoin white paper, dia bilang ke semua orang, gue akan ngeran miningnya soon. Jadi kalau kalian mau ngeran, siap-siap ya gitu. Nah, cuma pada saat itu nggak ada orang mining Bitcoin. Iyalah, pada saat itu belum ada yang percaya lah sama Satoshi gitu kan, dia yang pertama. Nah, dia bikin ketika dia mining pertama, itu namanya, kita bilangnya Bitcoin Genesis Block. Ini blok pertama yang dirilis oleh Satoshi. Di dalam blok Bitcoin itu, kalau lu mining, lu tuh sebenarnya nggak perlu nulis blok gitu. Nah, lu bisa ninggalin pesen gitu. Nah, Satoshi itu ninggalin pesen itu tuh. The Times, tanggal 3 Januari 2009, Chancellor on the brink of second bailout. Jadi sebenarnya it's the way Satoshi mocking the central bank. So one of the post Satoshi pernah post gitu ya di mailing list. Dia bilang nih, ini bukan di mailing list, ini di white paper. Di white paper tuh Satoshi bilang gitu, the root problem with conventional currency is all the trust that required to make it work. The central bank must be trusted not to debase the currency, but the history of fiat currency is full of breaches of that trust. Banks must be trusted to hold our money and transfer it electronically, but they lend it on its wave of credit bubbles with barely a fraction of reserve. Jadi, it's the way Satoshi mocking the whole central bank. So, dia it's so classy menurut gue, it's so fucking brilliant. Dan so if you see the whole history of Bitcoin, so Bitcoin itu nggak tiba-tiba muncul ada satu orang yang bikin semuanya, enggak. Sebenarnya the research is already happened 40 years gitu. Jadi Satoshi mencoba menjahit semuanya dan ngejadiin satu dalam bungkus Bitcoin, dan Bitcoin di launching tahun 2008 gitu. Jadi the whole story is coming from the cypherpunk, terus how Satoshi feels that central bank is not fair, it's not justice, they cannot put the trust, and then he released the Bitcoin itself. Gitu. Nah, baru sekarang kita masuk ke how Bitcoin works. Jadi mungkin teman-teman udah kebayang kan kira-kira Satoshi orangnya kayak gimana sih gitu. Dari cara dia nulis di white paper, cara dia komen-komen di mailing list, cara dia kenapa dia bergabung ke cypherpunk, jadi kegambar lah kira-kira dia orang yang seperti apa gitu ya. Oke, balik lagi gue ingetin, none of these are financial advice, so do your own research, ensure the safety and security based on your financial objective as well ya. Ada 5 critical actors dalam proses Bitcoin. The first one is user, the second one is nodes, the 3 is miners, 4 exchange, dan 5 developer. Kita akan coba breakdown kira-kira setiap roles ini melakukan apa di Bitcoin. Yang pertama user. User di Bitcoin environment itu sebenarnya cuma represented by the key. Ada 2 key, public key dan private key, dan address. Flow-nya kira-kira gini, I try to make it simple. Satu private key bisa nge-generate satu public key. Satu public key bisa nge-generate multiple Bitcoin address. Tapi arahnya nggak bisa dibalik ya. Jadi lu nggak bisa mendapatkan public key dengan Bitcoin address, lu nggak bisa mendapatkan private key dengan public key. Tapi dengan private key, lu bisa mendapatkan public key, dan dari public key, lu bisa mendapatkan Bitcoin address. Untuk lu memindahkan Bitcoin lu membutuhkan signing dari private key lu ke public key lu. Gitu. Jadi sebenarnya yang lu jagain itu cuma private key-nya aja. Gitu. Selama private key-nya di lu aman. Lu cuma yang punya private key yang bisa mindahin Bitcoin-nya dari satu address ke address lain.
kira-kira kayak gitu. Bitcoin masih pakai ECDSA, Electric Curve, tapi akan pindah ke Schnorr di tahun ini November 2001. Jadi ada taproot release lah gitu. Jadi dia akan berpindah jadi lebih advance lah, lebih cepat, better security, better privacy, faster processing dan segala macam. Nah, mungkin teman-teman kayak ngerasa kayak, wah, key-nya terus bisa dibobol orang dong, misalnya kayak ada orang yang tahu address gua, terus dia somehow dia bisa dapetin public key, dia bisa dapetin private key. Nggak bisa. Udah tenang aja, nggak bisa. Jadi selama lu pegang private key, lu aman. Dan the combination of private key and public key itu sebanyak bintang di langit. Jadi kemungkinan dia menemukan itu sangat kecil, hampir almost impossible with a lot of cost. So ya, you can consider it as impossible aja lah. Nah, gimana cara dapat address? Paling gampang kalau lu mau dapat address adalah dengan beli cold wallet. Jadi ada 3 brand yang gue saranin, bukan iklan gitu ya. I know this 3 brand is quite promising and trust in the community. Trezor, Coldcard, sama Ledger. Usahain untuk kalau lu mau pegang kilo sendiri ya lu beli cold wallet lah. Ada digital wallet yang lumayan bagus kayak Blue Wallet atau Moon Wallet gitu ya. Digital wallet bentuknya gitu. Jadi lu install aplikasi di HP gitu. It's quite good as well sih kalau lu mau belajar awal-awal gimana cara maintaining your key, itu bisa pakai itu. This is one of the most important things, so ingat-ingat sekali lagi gitu ya. Keep your seed phrase offline and secure. Dan buy directly to the brand gitu. Jadi jangan beli di e-commerce karena lu nggak tahu key lu atau wallet lu tuh udah diapa-apain lah, lu nggak tahu gitu intinya. Jadi bentuknya tuh kira-kira kayak gini, kecil kok, setelapak tangan gini, nih, setelapak tangan gini kecil. Ini yang gue beli yang model Trezor gitu ya. Jadi lu akan dapat kayak 12 kata atau 24 kata yang merepresent kilo sebenarnya. Jadi 12 kata ini kalau di formulasi matematikanya nanti keluar jadi key lah gitu. Nah, key-nya itu yang disimpan di dalam walletnya gitu. Yang punya key-nya bisa ngegerakin Bitcoin-nya. Jadi lu harus amanin 12 kata ini atau 24 kata ini sebaik mungkin gitu. Karena kalau diambil orang lain ya sudah, mau apa, lu nggak bisa mengambil lagi gitu, atau lu nggak bisa protes ke siapapun karena ya basically that's how the cryptography works. Dan kalau lu lihat BTC user are classified as whale or fish gitu ya. Jadi Glassnode adalah salah satu crypto analysis yang quite good. Jadi dia metain berapa banyak sih sekarang sebenarnya user Bitcoin gitu ya. Jadi dia mapping the address gitu. Dia ngeliatin pattern address-nya. Oh, address ini pattern-nya sama, it's owned by one entity. Oh, address ini pattern-nya tersebar. Oh, dia sebenarnya satu orang gitu. Nah, mereka nge-classify-nya kayak gini. Jadi ada namanya shrimp, crab, octopus, bla bla bla. Itu berdasarkan jumlah Bitcoin-nya. Shrimp itu orang-orang yang cuma punya 1 Bitcoin ke bawah. Crab itu orang-orang yang punya 1 sampai 10 Bitcoin ke bawah dan seterusnya. Kalau lu lihat persebaran populasinya masih lumayan merata. Maksudnya nggak kayak orang kaya punya banyak, nggak, masih lumayan merata gitu ya. Dan ya gitu sih intinya. Kalau lihat aja biar nggak. Nah, mungkin gue mau kasih quiz gitu ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang bisa jawab. Ada yang tahu nggak siapa the biggest BTC whale in the world? Yang punya address Bitcoin yang di dalam addressnya Bitcoin yang paling besar. Ada yang kira-kira bisa tebak? Siapa? Elon. Bukan. Iya, oke, langsung jawab aja. Dia ada Satoshi. Jadi Satoshi pada awalnya kan orang nggak ada yang mau mainin ya. Jadi dia yang mining sendiri to ensure the whole Bitcoin network works. Jadi dia mining kayak kalau nggak salah sekitar 2 tahun. Dia 2 tahun mining. Dia di walletnya itu dia punya 1 juta keping Bitcoin. Tapi 1 juta keping Bitcoin itu nggak pernah dia pakai, nggak pernah digerakin, nggak pernah dijual, so it just stay, it just gone, maybe it's die anyway, we never know. This is one of the most important metrics yang masih gue follow dan gue ikutin gitu ya. Jadi kalau lu lihat adalah Bitcoin address with balance lebih besar dari 1 tuh keep increasing and very fast gitu, cepat banget. Dan it means that the adoption is happen very fast. Gitu. Nanti kita akan bicara soal adoption, why people adopt Bitcoin, so it's later context. Dan kalau lu lihat juga, jadi kan tadi di classified user tuh ada whale, ada user biasa. Yang whale itu kita biasanya mengclassify ke beberapa kategori gitu ya. Ada ETF-like itu kayak Grayscale, Bitcoin Trust, itu dia modelnya kayak produk finansial lah gitu ya. Simpelnya kayak gitu. Ada private company gitu, terus ada juga public company.
Early company kalau lu lihat di situ ada Tesla gitu ya, dia punya 48.000 Bitcoin. So kalau salah terakhir sekitar 40.000, dia jual 8.000. Terus ada MicroStrategy yang punya Sailor, dia yang one of the biggest. Sekarang dia kalau nggak salah udah punya 120.000, 110.000 gitu. Pokoknya dia selalu beli aja gitu. Jadi setiap dia ada cash flow positif gitu ya, tiap kuartal tuh company-nya beli. Sekarang dia udah punya hampir 100.000. Dia one of the most orang yang promote Bitcoin paling keras lah si Sailor ini sebenarnya. Gitu. Nah, that's things about user. Gitu. Sekarang kita akan masuk ke nodes. Tapi nanti gue akan jelasin gimana hubungannya antara semua aktor ini. Jadi kalau sekarang mungkin masih agak ngebingungin gitu ya, kira-kira kok user tuh ngapain? Nanti akan kelihatan. Tapi gue akan jelasin dulu rules-nya. Yang kedua tuh nodes. Node itu adalah komputer yang connected to other computer yang follow the same rule, which is Bitcoin software. Full node itu fungsinya adalah ngecatat semua transaksi Bitcoin dari awal, dari Bitcoin Genesis, transaksi pertama sampai sekarang. So they keep updating. Jadi lu bisa aja kayak lu nge-run nodes gitu ya untuk memvalidate transaksi. Jadi lu become your own bank karena lu mencatat the whole transaksi Bitcoin kan, dari awal sampai akhir. Semua transaksi Bitcoin lu catat. Gitu. Bentuknya kayak gini. Jadi ada satu aplikasi yang sering dipakai namanya Umbrel gitu ya. Jadi lu bisa kalau lu connecting your laptop gitu, lu bisa catat nih, di blok 608.202 ada 1.723 transaksi. Di blok 608.201 ada 2.400 transaksi. Bentuknya kayak gitu. Dan itu blok akan nambah setiap 10 menit. Dan itu nggak pernah berhenti sejak Bitcoin pertama kali launching di tahun 2008. Every 10 minutes, another one block. Dan kalau lu lihat, ini tanggal 6 Juni nih ya, gue ngambil data. Total transaksi di dalam Bitcoin Ledger, yang semua nodes catat, itu udah sekitar 650 juta million transaction. Ada 680.000 blocks. Dan mungkin salah satu yang paling penting ya, Bitcoin itu TPS-nya rendah banget, bro. Jadi cuma 5 TPS. TPS itu trade per second. Dia cuma ada 5 trade per second. Mungkin as a comparison, lu bisa ngelihat Visa dan Master. Visa dan Master itu sekitar 400.000 transaksi per second TPS. Kalau lagi peak, I heard they can achieve like 1.5 million transaction per second. So the gap is huge. Bitcoin cuma bisa 5 transaction per second. Dan transaksi di dalam satu blok itu sekitar 1.800 transaksi dalam satu blok. Dan blok generated 10 menit. So it's one of the rules of Bitcoin. One of the most important rules of Bitcoin. Kalau lu lihat, sebenarnya yang nodes catat itu apa sih? Yang nodes catat itu kayak gini nih bentuknya. Jadi di dalam satu blok transaction, itu ada transaksi dari mana ke mana, jumlahnya berapa, fee-nya berapa. Dicatat itu. Setiap satu blok ada 1.800. Setiap 10 menit ada satu blok. Dan akan terus jalan. Kerjaannya nodes adalah memvalidasi. Gitu. Dan semua orang bisa running their own nodes. Gitu. Lu bisa jalanin nodes lu sendiri. Gimana cara ngejalanin nodes? Sebenarnya lu bisa pakai laptop lu gitu. Tapi kalau sayang kan laptopnya nyala terus 24 jam. Jadi ada caranya lah gitu. Lu bisa beli some stuff and use Umbrel gitu. One of the motto is don't trust, but you need to verify by your own self gitu. That's why people running their own nodes. Gitu. Lu bisa beli kayak Raspberry Pi dan segala macam. Pokoknya total sekitar 5 juta lah. Lu 5 juta lu bisa running your own nodes sendiri gitu. Dan this is one of the most important metrics as well. Actually ada 10.000 public Bitcoin full nodes yang running saat ini. Dan kira-kira ada 100.000 full nodes including the ones that are not public. Ini gue bulan Mei. Sekarang mungkin udah sekitar 200.000 kali ada full nodes including not public ya. Jadi ada 200.000 nodes yang running bersamaan saat ini, atau 100.000 nodes yang running bersamaan saat ini, yang semuanya memvalidasi ledger yang sama. Jadi kalau ada yang curang satu nih, 199 ribunya akan nge-reject karena dia tahu dicurang gitu lah. So the consensus is not happen. So with running your own nodes, you have to prefer untuk ngejagain the integrity of the blockchain inside the Bitcoin. Kira-kira gitu. Nah, that nodes. Sekarang kita lanjut ke miner. Ini kan tadi kayaknya ada yang ngomong nih soal mining Bitcoin gitu kan. Sebenarnya miner itu ngelakuin apa sih? Gue mencoba menerjemahkan ini dengan bahasa yang quite layman terms ya. Miner adalah a group of people who play Sudoku with high level computer. The winner generate new block, verify the transaction, and get block reward and transaction fee for the whole block. Jadi kerjaannya mereka tuh mecahin kode, mecahin rumus matematika as fast as possible dengan cara brute force gitu ya. Yang pertama kali mecahin formulasinya, dia akan dapat hadiah block rewards-nya.
block rewards ini akan keluar setiap 10 menit gitu ya. Jadi akan ada block tergenerate dan rewards-nya akan keluar setiap 10 menit, bloknya ke-generate setiap 10 menit, dan fee-nya dari the whole block, transaksi di whole block akan diambil oleh miners yang menang di block itu. Total Bitcoin supply 21 juta. Sekarang udah termining sekitar 18,5 juta. Dan current block reward itu sekarang 12,5 Bitcoin. Jadi setiap 10 menit ada block reward sebesar 12,5 Bitcoin. Dan Bitcoin terakhir yang akan di-mining ada di tahun 2140. Dan ini yang salah satu paling penting, istilahnya adalah difficulty adjustment. Jadi block reward itu, it's not difficulty adjustment, it's a halving mechanism. Jadi block reward itu akan berkurang jumlahnya by setengahnya setiap 4 tahun. Gitu. Jadi kita kemarin halving tahun 2000 gitu ya, hadiahnya 12,5 Bitcoin. Nanti di tahun 2004 hadiah block rewardnya tuh turun setengah gitu, jadi cuma 6,25. 4 tahun berikutnya turun lagi setengahnya, jadi 3, berapa lah gitu, 3,125 gitu, turun setengah setiap 4 tahun hadiah block rewardnya gitu. Jadi makanya this one of the genius idea by Satoshi as well, so to ensure the adoption happen for a long time. Karena kalau lu nggak bikin difficulty adjustment, lu nggak bikin halving process in the every 4 years, hadiahnya block reward itu akan cepat habis gitu. Jadi udah ketika adoptionnya belum tinggi, hadiahnya udah habis ya, no one gonna secure the network gitu. Jadi that's one of the good idea. Dan yang paling penting nih adalah soal difficulty adjustment. Jadi di Bitcoin itu ada namanya difficulty adjustment every 2 weeks. Gimana konteksnya difficulty adjustment gimana? Jadi gini, tadi kan ada group of miner tuh ada orang yang rebutan gitu ya, rebutan main sudoku gitu ya, yang mecahin permainannya pertama dia menang gitu. Apa yang terjadi ketika orang yang main jadi banyak? Gitu. Ketika orang yang main jadi banyak, hadiahnya akan cepat keluar dong, karena kemungkinan mendapatkan jawabannya jadi lebih besar. Hadiahnya akan jadi lebih cepat keluar. Lama-lama Bitcoin cepat banget habisnya kalau orang terus masuk gitu ya as a miner. Yang dilakukan oleh Satoshi, dia bikin namanya difficulty adjustment setiap 2 minggu. Ketika pemainnya banyak, minersnya jadi banyak, tingkat kesulitannya untuk mendapatkan jawabannya jadi makin susah. Gitu. Dan dia bisa ensure setiap 2 minggu difficulty adjustment itu akan balik lagi ke 10 menit. Kira-kira akan kembali lagi ke 10 menit. Diatur berdasarkan hash rate-nya. Gitu. Jadi nanti apa yang terjadi kalau jumlah miner tiba-tiba berkurang, dan itu terjadi. Kemarin waktu tahun ini, waktu bulan Juli kan sempat China banning Bitcoin mining. Itu jumlah minersnya berkurang sampai setengah gitu. Yang terjadi apa ya? Terjadi nggak ada apa-apa, difficulty adjustment. Soalnya makin gampang gitu, sesuai dengan jumlah pemainnya. Dan itu by automatically terjadi setiap minggu. Kayak gitu. Lanjut lagi. Nah, ini yang tadi gue ceritain soal China ban the Bitcoin mining. Jadi kalau lu lihat tuh sekitar bulan Juli, itu kan China banning, terus semua miners di China stop mining. Yang terjadi apa? Yang terjadi mining difficulty-nya turun. Dan itu adjusted every 2 weeks. Gitu. Hash rate itu menandakan banyaknya pemain lah kira-kira. Banyaknya computer power yang dipakai untuk mecahin rumus matematika tadi. Ketika jumlah komputer power-nya turun, setiap 2 minggu Bitcoin mining difficulty-nya akan adjust. Jadi dia akan follow kita. Nah, sekarang Bitcoin mining difficulty udah mulai kembali lagi, karena miners udah mulai nyala lagi. Mereka udah pindah, udah keluar Cina. Paling banyak mereka sekarang ke North America. Kira-kira gitu. Total hash rate tuh showing how secure the network. Semakin besar hash rate-nya, semakin besar cost untuk perform 51%. Jadi blockchain itu nggak ada bosnya, nggak ada leadernya, nggak ada satu orang yang perceive the integrity of Bitcoin. The whole network is perceive the integrity of Bitcoin. So the more hash rate, the more secure. Karena makin sulit soal matematikanya. Gitu. Semakin sulit orang menguasai lebih dari 51%. Karena dalam blockchain, ketika orang menguasai lebih dari 51%, dia bisa ngelakuin double spending. Dan itu yang dicegah dengan the whole concept of Bitcoin. Difficulty adjustment and block reward create beautiful feedback loop. Higher price akan higher battery. Rewardnya akan jadi lebih mahal gitu kan. Dia tetap 6,5 Bitcoin per 10 menit, tapi harga 6,5 Bitcoin kan makin mahal kan. Kalau di dolarin gitu. Ketika rewardnya better, makin secure karena makin banyak miners lain masuk.
ketika makin secure, adoption-nya makin tinggi karena orang mau pakai, kan lebih aman gitu. Dan harganya makin tinggi, dan muter terus. So it creates a beautiful feedback loop. Dan this is one of the most important gitu ya. Nanti kita akan belajar soal relation Bitcoin and energy. Tapi one of the most important things adalah, dan ini orang suka salah, cost of Bitcoin is determined by the difficulty adjustment and market cap, not by the number of transactions. We're gonna talk a lot about this later on di belakang. Dan nah ini yang tadi kayaknya dia yang cerita ya, beli miners dan segala macam. Jadi Bitcoin itu cuma bisa di-mine by specific hardware, called ASIC, application specific integrated circuit. Jadi lu nggak bisa lagi mining Bitcoin pakai komputer, udah tidak pada masanya. Jadi ASIC ini in a simple words adalah komputer yang yang spesifikasinya tuh emang cuma buat mining doang. Gitu. Jadi kalau lu pakai komputer lu biasa ya udah gatal-gatal doang lah gitu. Nggak terasa ketika lu main Bitcoin. Nah, so a group of miners choose to join hand, so the chance to win the block is bigger. Jadi misalnya gue mining gitu ya, Rendra mining, chance kita menang mungkin menangin block reward itu cuma 0,001% gitu. So rather than gue main sendiri, Rendra main sendiri, udah kita gabung tangan aja deh. Nanti kalau salah satu dari kita menang, hadiahnya kita bagi. Nah, kira-kira gitu. Itu yang namanya pool mining. Jadi ini hash rate distribution-nya kira-kira kayak gini. Tapi ini udah berubah total sejak China ban. Gue belum sempat update lagi datanya. Tapi kira-kira kayak gitu lah. Nah, jadi bentuk mining industrial. Dulu di China tuh bentuk kayak gini. Sekarang udah pindah, the whole industry is moving to North America. Jadi mungkin salah satu pesan gue adalah mining di rumah tuh nggak worth it. You're fighting with a giant. So these people already focus on this one, on mining, and they optimize this by the electricity and by the software and by the hardware. So yeah, I think the idea of home mining is not worth it gitu. It's already well lah. Nah sebenarnya miners ini nge-solve apa sih gitu? Nah, kenapa sih mereka mencahin rumus matematika tadi? Jadi sebenarnya Bitcoin itu solve namanya Byzantine General Problem. This is one of the soal yang paling sulit di computer science, soal desentralisasi. Kira-kira ceritanya gini, Byzantine General Problems ini. Ada satu kota nih, dia dikepung oleh jenderal-jenderal gitu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Ada 6 jenderal gitu. Masalahnya adalah kita nggak tahu ada jenderal mana yang berkhianat. Kerajaan ini cuma bisa dihancurin oleh kita kalau 51% dari jenderal ini maju nyerang bersamaan. Tapi kalau ada yang mundur dia gagal. Gitu. Kira-kira kayak gitu Byzantine General Problems ini. That's what things that solved by proof of work. Jadi miners tadi sebenarnya rebutan ngedapetin mereka spending the energy untuk get the block reward. Jadi ketika ada block reward, everyone can sure, oh dia berhak menang nih karena dia udah spend the whole energy untuk mendapatkan block reward itu. Jadi orang lain akan menumpuk blok berikutnya di atas itu gitu. Jadi that's why dalam Bitcoin we only prove the longest chain gitu. Karena kan ini agak sulit sih ngejelasin, tapi gitulah, nanti we can talk about this later. Nah, terus kita masuk lagi ke exchange. Exchange sih kalau diterjemahkan di dalam layman terms gitu ya. Kalau gue bilang tuh like casino gitu, kayak Las Vegas. But make it bigger, better, decentralized, permissionless. It's a place where buyer and seller meet under custodial. Jadi kira-kira tempat ya kayak Tokopedia lah gitu. Ada yang jual Bitcoin, ada yang beli Bitcoin, and we met halfway gitu, tengah-tengah gitu ya. Itu order book lah. Dan ini yang penting. Ini sangat berbeda dengan saham. All exchange are decentralized, independent to each other. Tapi misalnya nih, di Indonesia ada berapa exchange? Misalnya ada Indodax, ada Pintu, ada Toko Kripto, ada Binance, ada Luno, dan sebagainya. Each of them are independent. Question is, beda sama saham. Lu saham beli dimanapun, lu centralized. Ujungnya masuk ke BI, ditukar di sana, balik lagi. Jadi semuanya centralized satu pintu. Tapi kalau exchange crypto itu decentralized. Kira-kira gimana caranya mereka decentralize each other, tapi harganya bisa hampir sama. Lu pasti menemukan misalnya Bitcoin di detik ini nih, di Binance, harganya sekitar 61.341 USD.
Lu ke Indodax harganya akan jauh beda. Mungkin cuma beda 100 perak, beda 200 perak di atas atau di bawah. That's what we call arbitrage. Jadi ada orang-orang yang melakukan arbitrage. Dia ngejagain harga di antara exchange dan dia dapat duit dari situ. Misalnya nih, dia ngelihat harga di pintu lebih tinggi dibanding harga di Indodax. Gitu. Ya udah dia jual di pintu, dia beli di Indodax. Lama-lama harganya akan sama. So people do that for living. Gitu. Ada orang-orang yang melakukan itu. Day trading for arbitrage. Dan yang terakhir developer. Developer tuh people who coding gitu ya. Ya iyalah ya. To improve Bitcoin software, to be more secure, more faster, more efficient, more privacy along the time. Dan ini open. The source code is open. Everyone can review the code, bisa ngeliat, dan you can go to GitHub basically and see the Bitcoin GitHub. Lu bisa download the source code. Dan Bitcoin is the reality of money never sleep. Kalau lu lihat the GitHub code commit-nya, ya setiap hari ada aja code commit gitu. Setiap hari tuh Bitcoin ada improvement gitu. So it's really money never sleep. Gitu. Nah, jadi udah kebayang kan ada 5 rules ini. Nah, sekarang kita mau coba lihat nih kira-kira interaksi antara kelima rules ini kayak gimana. Gua akan pindah dulu ke Miro gua karena agak panjang. Itu ya, ntar ya. Nah, kelihatan nggak layar gua? Kelihatan ya? Jadi ini beneran kelihatan nggak sih? Gua ngebuka Miro, kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Kelihatan. Yes. Jadi ini cerita gitu ya. Maksudnya gimana sih proses ketika ada orang yang bertransaksi Bitcoin? Ini ceritanya ada Jisoo nih sama Handi nih. Jisoo nih mau ngirim 100 Bitcoin nih ke Handi. Jadi yang Jisoo lakukan adalah dia kirim request-nya ke Bitcoin Notes yang paling dekat ke dia. Dia kirim request-nya, gue mau kirim 100 Bitcoin ke Handi. Bitcoin Notes yang satu akan broadcast ke yang lain. Yang tadi kan gue jelasin tuh ada 100.000 Bitcoin Notes. Everything gonna be broadcasted. Semua Bitcoin Notes akan catat. Dan transaksi tadi dimasukin ke dalam namanya mempool atau memory pool transaction gitu. Jadi after all nodes verified, the transaction are put inside the mempool. Di antri lah, lu transaksi lu ngantri. Nah, we go to miners. Jadi ada banyak nih miners. Dia ngapain ya? Dia mining lah gitu. Dia mecahin persamaan matematika yang tadi. Itu ya. Dia nge-brute force gitu. Dia coba sampai ada yang dapet, gue menang nih gitu. Dia announce, dia broadcast. Gue menang, gue pecahin persamaan matematika itu, dan gue tambah satu blok lagi di sini. New block. Jadi dia tambah satu blok on top of blok yang lain, dan dia ambil transaksi dari mempool. Satu blok itu tadi cuma sekitar 2.000 transaksi lah, anggap aja 2.000 transaksi, 1.800 tepatnya. Dia ambil transaksi dari mempool, makanya ada namanya transaction fee. Jadi kalau lu misalnya mempoolnya penuh nih, misalnya di mempool ada 5.000 transaksi gitu ya. Terus di new block itu maksimal cuma 2.000. Caranya supaya lu masuk ke blok itu adalah dengan lu kasih fee. Gitu. Jadi si miners ini akan pilih transaction based on yang fee-nya paling tinggi. Dia masukin transaksinya itu, dia susun, dia masukin ke dalam new block. Ketika dia udah masukin ke dalam new block, dia broadcast, blok baru sudah ketemu ya, gue udah pecahin rumus matematikanya. Dia broadcast ke whole miners. Nanti miners yang lain akan, bener nih si Rendra udah nyelesain persamaan ini, ya udah gue ngerjain soal selanjutnya. Jadi dia ngerjain on top of yang dikerjain Rendra tadi. Jadi makin lama bloknya makin panjang. Kebayang? Agak susah sih ngejelasin. Tapi kira-kira kayak gitulah. Nah dia broadcast to the other miners. Terus miners yang lain akan, setelah miners yang lain verified, terus miners yang lain udah mining ke new block, dia akan broadcast ke nodes yang lain. Balik lagi, nomor 9. Dia broadcast ke nodes yang ini akan tahu nih, udah muncul nih blok baru, transaksi Jisoo ke Handi tadi termasuk ke dalam blok ini. Dia akan broadcast lagi ke other nodes. Gitu. Terus nanti si Handi, dia akan ngecek nih ke nodes terdekat gue, transaksi tadi udah masuk belumnya ke dalam nodes? Oh, udah masuk. Ya udah berarti transaksinya sukses. Itu udah pindah ke gue. Gitu kira-kira. Dan this whole process, ada Jisoo, Handi, nodes, miner, ada software yang run di situ. All happen decentralized, without one people controlling it. It's all consensus, happen with mathematics. So this is the beauty of mathematics and beauty of computer science. Gitu, kira-kira. Nah, misal sedikit, si Handi nih mau jual Bitcoinnya gitu kan. Gue udah dikasih nih sama Jisoo tadi 100.
terus gue mau jual, gue pengen jadiin ini dolar gitu, atau gue mau jadiin rupiah lah gitu. Ya gue masuk aja ke dalam exchange gitu ya, kayak Binance gitu. Ya udah gue taruh gitu, gue jual. Terus ada orang yang beli, dia beli pakai USDT. Jadi gue terima USDT, dia terima Bitcoin under custodial gitu. Jadi nanti setelah gue, oh ya udah oke, gue mau tuker deh jadi USDT gue jadi rupiah, ya udah ditukar, nanti Binance transfer ke rekening gue. Kira-kira gitu cara kerjanya. Lanjut lagi, kita balik lagi ke sini. Bentar ya. Kelihatan nggak layar gue? Udah balik lagi ke slide. Udah balik. Udah balik ya, oke. Nah, jadi kira-kira gitu. Tadi kan udah dijelasin setiap roles-nya kira-kira ngapain dan interaction-nya kira-kira ngapain. One of the beauty of Bitcoin adalah kenapa semuanya bisa berjalan decentralized ya? Kenapa nggak ada orang yang berkomplot gitu, terus mereka melakukan hal buruk gitu lah, kira-kira kayak gitu. One of the reason ada dua sebenarnya. Yang pertama nih sebenarnya digambarkan dengan meme ini dengan baik. Semua orang tuh mencurigai orang lain. Gitu. Jadi nodes functionnya adalah to verify the blockchain gitu. Dia to verify the ledger. Dia nggak peduli yang lain. Gue mau verify the ledger. It should follow the rules. Miners juga sama. Gue akan memecahkan persamaan matematika itu ya sesuai dengan rules gitu. Karena kalau gue bohong, orang lain akan menemukan gue dan gue rugi. Gue udah spend energy and then no one use it anyway gitu. Nah, jadi kira-kira gitu. Jadi ada dua. Yang pertama karena semua party mencurigai yang lain. Yang kedua karena the feedback, the incentive is only happen when you play honest. Insentif lo untuk bermain dengan jujur lebih besar dibanding insentif lo ketika lo mencurangi sistem. That's also the reason why the whole system is working. Nah, ini mechanics of Bitcoin protocol yang tadi udah dijelasin di dalam white paper. Jadi kita udah belajar soal how the peer-to-peer works, how the public key cryptography works. Kita udah belajar block subsidy halving, difficulty adjustment, sama proof of work. Gitu. Sudah sebagian besar lah sudah dapatkan gambarannya how Bitcoin works, the beauty of Bitcoin in math and computer science. Gue tahu sebenarnya kalian ngerti, orang udah bertakus. This is one of the good quotes from Adam Beck gitu ya. Gue follow this guy di Twitter. Dia lumayan banyak ngomong lah gitu. Dan gue suka banget quotes ini. Dia bilang, it's genuinely surprising, but by all evidence it appears very hard to significantly improve Bitcoin fundamental design. Most trade-off improving aspect make other properties worse. By curious happenstance, Bitcoin exists in a narrow optima in the near infinite design space. Bitcoin to almost perfect. Tadi kalau lu lihat ada GitHub commit, everyone keep improving Bitcoin. Yes, we keep improving Bitcoin day by day, hour by hour, but the fundamental design is almost perfect. Gitu. So ya, kita akan banyak belajar soal fundamental design. Nah, kira-kira that's the first phase of understanding Bitcoin. Kita mau lanjut lagi soal journey Bitcoin gitu ya. Tapi gue minum dulu kali ya. Bentar ya. Bentar. Gak apa-apa nih, minum aja dulu. Lumayan, udah hampir 1 jam loh lu ngomong. Iya. Gue cepet. Oke. Bentar. Ini mau makan, mau apa? Ini kan slide-nya masih kira-kira banyak nggak? Soalnya udah jam 8 atau mungkin slide-nya slide 40 dari 80. Serius? Tapi kalau gue bebas sih. Teman-teman mau ini dijadiin 2 phase apa mau ya udah go show aja lah gitu. Terserah sih gue. Oke tuh teman-teman pada lanjut. Tapi mungkin ini deh sambil bentar ya mumpung Handi lagi minum juga. Mungkin teman-teman di sini kan Handi kan ngejelasinnya bener-bener dari yang hampir dari sejarahnya Bitcoin ya ngejelasinnya kan. Nah mungkin ada yang mau di-emphasize lebih kemananya teman tuh mau dengerinnya. Jadi maksudnya biar dalam 1 jam ini kita nggak kentang gitu loh. Dalam 2 jam ini nggak full presentasi, kasihan juga coy. Berbuih coy. Atau gini aja San, nggak apa-apa lanjut aja gitu ya. Nanti mungkin teman-teman yang mau cabut duluan mungkin mau dengerin recordnya gitu kan ya. Kok olehnya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa gue. Oke, sip. Lanjut Oke, ya udah lanjut ya.
Oke, thank you. Oke, sekarang kita lanjut ke Bitcoin journey nih, from 0 to 1 trillion market cap in 12 years. So, apa aja sih yang udah terjadi dengan Bitcoin? Ini Bitcoin market cap. Gitu. Jadi kalau lo lihat how the growth works dari tahun 2008 sebenarnya itu gue nggak bisa tarik lagi lebih jauh. Tapi kira-kira kayak gini lah. Dulu Bitcoin almost nggak ada harganya gitu. Sekarang harga dia market cap-nya udah 1,2 T. One of the biggest aset ya in human history gitu. Kira-kira dia udah 1/5-nya market cap-nya gold. Dan kita akan coba lihat kira-kira apa sih yang terjadi along the way. Ini. One of the most important things ketika dia mulai nanjak tahun 2017 ke tahun 2018, naratifnya berubah. Dari Bitcoin as a P2P internet money, yang tadi si Satoshi Nakamoto kan tulis tuh, Bitcoin as a peer-to-peer e-cash solution, apalah dia bilang gitu. Naratifnya change gitu. Karena Nakamoto udah nggak ada. Gitu. Jadi the whole community driven gitu. Jadi naratifnya berubah dari P2P internet money to store of value. Why did Bitcoin as internet money narrative fail? Ini one of the most important history of Bitcoin. Jadi Bitcoin itu nggak bisa dipakai as medium of exchange gitu ya, atau currency yang lu pakai untuk transaksi sehari-hari karena dua hal. Yang pertama dia transaksinya lambat, slow transaction. Cuma 5 TPS kan tadi. Ya, comparing to Visa atau Master, dia bisa 400.000 TPS sampai 1,5 juta TPS gitu. Transaksinya lambat banget. Yang kedua, fee-nya tinggi. Pada masa Bitcoin itu fee-nya tinggi gitu. Tapi sekarang fee-nya udah jauh lebih rendah karena a lot of improvement inside. Jadi satu blok tuh tadinya cuma bisa 500 transaksi, terus diimprove, sekarang satu blok bisa sampai 1000 transaksi, kira-kira kayak gitu lah. Jadi fee-nya makin lama makin murah, karena lebih banyak transaksi bisa happen in one block. Gitu. Jadi Bitcoin cannot be used for casual transaction. Lu pasti nemu lah dulu ada orang cerita, emang Bitcoin bisa dipakai beli kopi? Pada masanya nggak bisa emang. Gitu. Dan itu kita akuin gitu ya, that's one of the bottleneck. That leads to one of incident. It called the block size war. It happened tahun 2017. Jadi tahun 2017 itu ada orang-orang kaya lah kira-kira gitu. Gue mesti cerita. Ada orang-orang kaya, ada miner-miner besar gitu. Ada founder exchange besar, founder Coinbase, namanya Brian Armstrong, dia one of it. Jadi mereka propose untuk membesarkan Bitcoin block size. Bitcoin block size itu 1 MB. Mereka propose digedein jadi 5 MB, mereka propose lagi tiap berapa tahun digedein lagi, dikali 2, pokoknya size-nya jadi gede. Impact-nya ketika size-nya jadi gede, adalah nggak semua orang bisa run the nodes. Yang tadi gue jelasin soal nodes gitu ya. Orang bisa pakai satu SSD, 1 TB gitu, semua orang sekarang udah bisa. Kalau block size-nya digedein, nggak semua orang bisa run nodes. Yang terjadi apa? Dia makin centralized. Hanya orang tertentu yang bisa memvalidasi ledger. Dia tidak jadi the money of the people lagi. Kira-kira gitu lah. Nah, itu leads to fork incidents. Jadi Bitcoin itu, imagine gini, tadi kan lu ngelihat the interaction between user, nodes, miners, software developer gitu ya. Kira-kira gini, lu bayangin lu main catur, gitu ya. Lu bayangin lu main catur. Terus suatu hari lu nggak setuju dengan catur ini gitu. Peraturan catur ini nggak kayak gini, harusnya gajah itu bisa jalan lurus. Then you change the rules. Ya udah, nggak apa-apa, lu change the rules. Tapi lu main sendiri ya. Gitu. Lu main sama orang-orang yang percaya dengan rules. So, it's forking. Gitu. Jadi Bitcoin yang tetap pakai rules yang lama masih berjalan, Bitcoin dengan rules yang baru, dengan block size yang lebih besar, muncul. Namanya Bitcoin Cash. Gitu. Pada masanya ada Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, terus moving to Bitcoin SV, Satoshi Vision. Itu sebenarnya adalah hasil dari forking. Gitu. Ada orang-orang yang memilih Bitcoin itu block size-nya, ya mungkin kenapa block size-nya harus digedein? Block size-nya digedein supaya transaksi fee-nya lebih rendah, karena lebih banyak transaksi dalam satu blok, dan transaksinya jadi lebih cepat. Gitu. Tadi yang 10 menit cuma bisa ya kira-kira 5 TPS gitu ya, mungkin bisa naik jadi 100 TPS, 200 TPS, kira-kira kayak gitu. Gitu. It happens with forking. At the end, plebs win. Yang menang adalah small blocks. Bitcoin yang lu tahu sekarang gitu ya, namanya Bitcoin Core lah kita bilang. It's still the small block one. Gitu. Jadi it have the attribute gitu ya, high security, since all user can run it by themselves. Everyone can be their own bank and verify the transaction. Yang big block tadi, yang ada Bitcoin Cash, Bitcoin SV, lu bisa lihat market cap-nya udah hampir nol, nggak laku. Gitu. Karena orang lebih menghargai security, rather than menghargai kecepatan dan kemurahan gitu ya, murah fee-nya gitu. Yang big block tadi offering low security, tapi bisa lebih cepat transaksinya gitu ya. Since not everyone can run the nodes, you should run in cloud gitu ya. Jadi itu jadi mahal banget, so the control are less distributed. So ya, at the end the plebs. Nah, kita balik ke new narrative yang tadi.
Jadi Bitcoin nggak bisa dipakai as a medium of exchange. So the narrative is changing. Bitcoin is used for store of value. Kenapa Bitcoin bisa di-use as store of value? Let's talk about this. Who is the king of store of value? Gold. Kenapa gold? Yang pertama, long history of store of value. Dari zaman Firaun tuh, Farao tuh juga udah nyimpan gold gitu kan. Dia nggak nyimpan daun gitu. Dia nyimpannya gold. So it have a long history as a store of value. Physically and chemically unbroken thanks to the chemical structure inside the gold gitu ya. Known to be scarcity. And this is one of the most important metrics. High stock to flow ratio. Kita akan pelajarin apa sih stock to flow ratio. This the stock to flow ratio. Yang kurva kiri itu kurva stok gold. Penambahan jumlah gold yang ada di dunia ini yang kiri. Jumlahnya itu tahun 2019 ada 197 ribu metric tons. Yang kanan jumlah gold yang diproduksi setiap tahunnya. Gitu, under metric ton. Jadi setahun 2019 ada 3.300 metric tons gold. Jadi kalau lu bagi berapa jumlah yang diproduksi hari itu, di tahun itu, sama jumlah yang ada di tahun itu, maka lu akan nemu namanya stock to flow. Gitu. Di tahun 2019, stock to flow gold itu 1,6%. Jadi ada 1,6% gold baru yang keluar di tahun itu. Comparing to stock yang ada sebelumnya. Kira-kira gitu. And then we back to Bitcoin. So Bitcoin is the best store of value in the world, period. Let's talk about the attribute. Pertama soal stock to flow. Itu stock to flow tahun 2021, tahun ini gitu ya, gue hitung. Bitcoin yang keproduksi dalam satu tahun itu 328.500. Jumlah stoknya ada 18.500.000, berarti stock to flow-nya sekitar 1,8%. Tadi gue sekitar 1,6%. Tapi Bitcoin itu by exact mathematics akan makin bagus stock to flow-nya setiap 4 tahun. Karena ada yang namanya tadi halving adjustment. Setiap 4 tahun jumlah block reward-nya akan berkurang. Jadi di tahun 2024 stock to flow-nya Bitcoin akan lebih bagus dari stock to flow-nya 0,8%. Tahun 2028 akan berkurang lagi. Tahun 2032 akan berkurang. Terus berkurang setiap every 5 years. Dan kalau lo lihat the traits of money gitu ya. Comparing Bitcoin to gold and fiat. Gitu. Pertama, verifiable. Bitcoin is very verifiable. You can verify by your own self. Gitu. Lu bisa run the nodes, lu bisa cek duit lu udah berpindah atau belum dan segala macam. Gold, you cannot verify gold. You can trust gold. Lu bisa trust, oh gold gue beli dari Antam gitu misalnya. Lu bisa trust, oh gold ini ada sertifikatnya. Can you verify by your own self? No, it's very expensive. Fungible, satu Bitcoin dapat ditukar satu Bitcoin ya. Bitcoin sama gold sama fiat almost sama, fungible. Portable, Bitcoin is very easy. You can transfer the Bitcoin to someone else along the way gitu, cross the border or half of the world gitu ya. In 10 minutes. Gold, lu mau kirim 1 ton gold, it's very difficult. Lu mau kirim 1 triliun Bitcoin, it's very easy. It's just one click anyway. Durable, gue sebenarnya nggak setuju nih sama ini, tapi menurut gue Bitcoin is very durable. Nothing can break Bitcoin security anyway. Divisible, this is one of the most attribute. Bitcoin bisa, 1 Bitcoin itu ada 100 juta pecahan kecil yang namanya Satoshi gitu ya. Jadi bisa di-divisible sampai angka 0-nya sampai 8. Emas kan lu susah ya, maksudnya mau mecah-mecahin jadi kecil gitu ya, lu harus nanti mau kecil apa, tapi kalau Bitcoin kan it's just a code, so you can divisible, it's very very small. Scarce, Bitcoin provable coastline, yang tadi ada kata-kata unforgeable coastline lah. Jadi semua orang tahu Bitcoin cuma akan ada sampai maksimal 21 juta. No one can change it. Bisa nggak sih orang merubah itu? Ya bisa aja. Kayak main catur, but you play by, ya lu main sama orang yang percaya sama rules lu aja, kita sih nggak percaya. So it happen with consensus anyway. Censorship resistance, ya no one can stop you transact Bitcoin. No one. No fucking one. No fucking government can stop you transact Bitcoin. No one. It's open, decentralized. You just put your transaction in nodes and it happen. No one. Ya. Oke, lanjut ya. Kaget gue. Terus apa lagi ya? Ya established history, ya Bitcoin masih low karena baru tahun 2008, 1 dekade lah. Kalau gold kan udah lama banget. Kira-kira kayak gitulah. Ya. Oke, if you see about US dollar gitu ya. Kan tadi comparisonnya ada 3 ya. Ada Bitcoin, gold, sama fiat. If you take fiat as a comparison gitu ya, US dollar. Since COVID, US itu keep issuing more money from
thin air sebenarnya. It's one of the MMT experiment ya Rendra. Jadi mungkin Rendra bisa ngejelasin ini lebih baik daripada gua. Tapi one of the key reason is if you see on the money stock, M2 money stock, it keep increasing, but the velocity is getting lower. Means people putting the whole money into the asset and not move it anywhere. So the US government is keep printing the money. Oke, nah tadi udah jelas nih, udah dijelasin. Oh, ada orang yang bilang Bitcoin itu as a king of store of value. Lu udah ngerti kan kenapa? Maksudnya kayak kira-kira sudut pandang apa yang dia pakai? Oh, kenapa Bitcoin itu as a king of store of value? Nah, pertanyaan berikutnya, can Bitcoin be a medium of exchange? Balik lagi nih, naratif Bitcoin as a internet money. Can we do it? The answer is yes, but the answer comes late. Technically, there's a payment layer, a Lightning Network. It's invented di 2017, tapi dia baru banget bisa kayak dapat adoption yang quite enough itu tahun 2020 gitu. So the answer comes late sebenarnya. Tadi kan masalahnya adalah Bitcoin nggak bisa dipakai as a casual transaction. So it can be expand, but expand on the payment layer, not on the base layer. Base layer itu kita bilangnya L1, base layernya payment layer L2. Let's talk about what is the payment layer and base layer. Ini gue ambil dari kerjaan gue sebenarnya. Masih ada kata dananya, nanti ini gue. Jadi kira-kira gini, ketika lu transaksi gitu ya, misalnya gue kirim duit nih ke Rendra gitu, gue kirim duit dari Bank Mandiri gue ke Bank BCA-nya Rendra. Sebenarnya yang terjadi paymentnya real time, it happen real time. Tapi duitnya dari Bank Mandiri ke BCA itu terjadi T+1. So it's not real time technically. Your physical money is moving lag behind biasanya, sekitar T+1 atau T+2, kira-kira gitulah. Nah, Bitcoin is the base layer. Okay, so Bitcoin is not the payment layer. Bitcoin is the base layer. So once Bitcoin move, it's already moved. Gitu. It's finality. It's final. The finality is one of the attribute that makes Bitcoin work. Nah, gimana cara mengexpand the payment layer? Ada dua sebenarnya. Using the custodial atau centralized solution atau using the Lightning Network. Custodial atau centralized solution contohnya kayak misalnya lu di Binance gitu atau lu di pintu lu punya Bitcoin gitu. Terus lu ngirim ke sesama orang di pintu gitu. Gua ngirim ke Dimas gitu ya. Akunnya Dimas, akun gua sama-sama di pintu gua kirim. It can be done instantly and free karena basically cuma pindah buku aja. Gitu. Tapi ada cara yang lebih keren, lebih canggih, lebih advance, lebih bagus, lebih scalable. Namanya Lightning Network. Jadi rather than you transact inside the Bitcoin base layer, yang Bitcoin blockchain yang kotak-kotak di bawah, you transact on top of it. You build layer on top of it. It called the Lightning Network atau layer 2 lah kita bilangnya. And it happen by peer-to-peer. Jadi sebenarnya gue kayak making like quote-unquote kayak smart contract gitu ya. Gue sama Rendra gitu, gue commit, Ren, ini gue kasih lu segini, lu terima ya segini gitu. Nanti once of us gitu ya, merasa kayak, oh yaudah nih, gue mau selesaiin kontraknya, gue mau balikin lagi ke Bitcoin Network, bisa gitu. Ngejelasin the complexity of Lightning Network is almost as complex as Bitcoin. Jadi mungkin gue akan gak banyak inilah di sini ya. Tapi Lightning Network can provide capacity up to 25 million TPS. Comparing to Visa atau Master yang cuma 1.700 TPS. Gitu. Still very low adoption, but it used in El Salvador. Mungkin lo banyak kemarin mendengar cerita soal El Salvador menetapkan Bitcoin as a currency on their own gitu ya. They use Lightning Network. So the people of El Salvador can use Bitcoin for the casual transaction. Terus gitu, Bitcoin in centralized custodial are used for P2P, not yet for payment. Dan Bitcoin price is still volatile and have a lot of potential upward in the future. So it creates hoarding mentality. Jadi orang-orang yang punya Bitcoin tuh nggak mau spending Bitcoin gitu, karena harganya masih naik besok gitu, sayang kan. Jadi it makes people have a hoarding mentality. Jadi rather than gue transaksi pakai Bitcoin, ya gue transaksi pakai rupiah aja gitu, sayang gitu. We may need years for Bitcoin as a micropayment to roll out massively, so it takes more time sih gitu. This is the Bitcoin Lightning capacity, and if you can see the growth is very fast. Jadi kalau kata Lyn Alden, one of the most prominent Bitcoin supporter. Gitu ya. It driven only by the network effect. Liquidity desire to use Bitcoin as a medium of exchange. Gitu. Jadi orang benar-benar pakai Lightning Network tuh buat casual transaction. Bitcoin pakai beli kopi, Bitcoin pakai beli sayur, dan itu already happen in El Salvador. Gitu. Tapi Bitcoin as a micropayment menurut gue masih panjang. Mungkin masih butuh 2 tahun atau 3 tahun lagi as an adoption. Tapi while waiting for micropayment adoption, we have another use case unlock gitu.
untuk dua hal, international trading atau settlement sama P2P cross border. If you see this, $223 million move in 8 minutes dan transaction fee-nya hanya $13. They can move anywhere in the world. 223 million, no censorship, no anything, with just $13 fee. Try it with your bank. Cannot do it. Dan this is one of the most important things. A lot of story yang dari tadi gue jelasin is all driven by community. Satoshi Nakamoto last post itu tahun 2010, 12 Desember. Setelah itu Satoshi gone. He never come back. So Bitcoin yang lo lihat sekarang, yang lo rasakan sekarang, yang lo beli sekarang, it's all driven by the community. And it's happened with consensus. No leader at all. So it's the people money lah kalau kata gue gitu. Ya inilah kata-kata Satoshi ke teman-temannya gitu, yang terakhir ke Gavin, ke Mike Hearn, kayak gitu. Ya, none of these are financial advice, gue ingetin sekali lagi. Mungkin habis ini lo tertarik untuk membeli dan segala macam, but please do your own research. It's on your own. Nah ini mungkin materi terakhir kali ya. Debugging fear, uncertainty, and doubt. Jadi gue akan ngambil 3 topik di sini. Banyak orang yang bilang Bitcoin are used for illicit money. Illicit money itu uang haram lah gitu, bahasa Indonesia uang haram. Dia pakai transaksi narkoba, money trafficking, human trafficking, money laundering, dan segala macam. Price is too volatile to be an asset class, sama Bitcoin is bad for environment. It's related with energy. So I will talk with 3 topik ini. Yang pertama, Bitcoin used as illicit money. Actually, Bitcoin are less used illicit money compared to USD. United Nations of Drug Crime said that 2-5% of global GDP are using for illicit money, US dollar. Bitcoin, based on analysis from Chain Analysis Crypto Crime Reports, only 0.5%. So technically, Bitcoin are used for less illicit money. Kenapa? Karena Bitcoin is open ledger. Whoever transaction, we can see transaksi dari siapa ke siapa. Kita bisa tahu addressnya walaupun kita nggak tahu address itu punya siapa. But everything is recorded in the ledger. So that's make Bitcoin is harder to use for illicit money. Open ledger makes ini yang tadi. Ini study case dari Bitfinex hack. Kalau lu lihat nih di wall alert, jadi ada Twitter namanya wall alert. Jadi dia nge-record movement pergerakan Bitcoin yang gede-gede. Tahun 2016 tuh Bitfinex kena hack. Bitfinex tuh kayak Binance sekarang. Yang terjadi adalah Bitfinex bilang ke semua orang, address gua yang nomor sekian kena hack. Lu semua catat ya. Semua orang catat. Yang terjadi apa? Ketika Bitcoin ini dipindahin dari tempat ke tempat yang lain, alarmnya nyala. Jadi nggak ada yang berani mau ngambil uang ini uang money laundering. Kira-kira kayak gitu. Everything recorded in the blockchain. Nah, terus yang tadi, Bitcoin is short term are very volatile. Yes, correct. Buat yang kemarin kebetulan udah pegang nih Bitcoin 2020, lo pasti kaget pada saat COVID crash gitu ya. We are losing 45% only in one day. I think this is the fastest crash I ever seen in cryptocurrency ya, 2020. Tapi sebenarnya it happens sering banget gitu. Jadi agak cuma sekali ya. Bitcoin emang by nature sangat volatil. Pertanyaannya adalah kenapa Bitcoin volatil? Jawabannya sebenarnya simple. Bitcoin itu pasar bebas yang paling bebas. It's the free market. No circuit breaker. Circuit breaker itu kayak, lo tau kan kalau saham ada auto reject atas, ada auto reject bawah. Kan? Kalau udah lewat sekalian, nggak bisa diperdagangin lagi. Kalau ke bawah juga sama. Bitcoin everything is peer-to-peer, decentralized. So nggak ada rules yang mengatur or anyway gitu. So it's no circuit breaker. Open 24 hours, 7 days. Dia nggak ada tutupnya. Bitcoin itu jalan terus. Decentralized, no regulation, huge derivative market. Nggak ada market derivatif yang lebih besar gitu. Adalah US stock market. Tapi cryptocurrency is one of the huge mungkin lu pernah mendengar kata future atau options. Nah, that's basically is derivative market and it implies to the price volatility. Dan leverage. Lu bisa ambil leverage sampai 100 kali di crypto nggak jelas gitu, crypto CD gitu. Leverage itu gampang banget diambil di cryptocurrency. Beda sama di stock. Lu bisa ambil leverage sampai 100 kali technically. So ya. Dan supply are limited and fixed. Jadi nggak ada, mungkin lu pasti tahu kan kalau supply and demand itu basically only price and quantity kan. Ketika harga naik maka quantity berubah, ketika harga turun quantity berubah. Tapi with Bitcoin quantity is stuck.
21 million only. Jadi nggak ada cara untuk mengatur harga dari sudut pandang quantity. This whole reason is why Bitcoin is very volatile. Simply karena Bitcoin itu adalah pasar bebas. The real free market. Tapi in long term, Bitcoin provide better risk adjustment returns compared to gold. Ada namanya Sharpe ratio. Jadi bilangnya gini kira-kira, volatil iya, tapi menguntungkan nggak sih kira-kira gitu? Emang lo mau kayak emas gitu ya kira-kira nggak beresiko sama sekali, tapi juga nggak naik-naik harga gitu. Kira-kira yang menguntungkan mana? Kira-kira gitulah. Nah itu di count as a Sharpe ratio gitu ya. Using Sharpe ratio, Bitcoin is offer a better risk adjusted compared to other asset, especially gold. Komponen annual growth rates ya kita pasti tahu lah Bitcoin tinggi banget gitu ya. Nah, buat teman-teman nanti yang setelah ini mencoba beli atau segala macam, ya feel free to do, basically it's not a financial advice gitu ya. Tapi ada sedikit saran dari gua. Pertama, avoid leverage at all cost. Jangan pakai leverage ya, jangan judi lah gitu. Lalu beli aja terus lo hold gitu ya. Don't over invest, only invest something that you can afford to lose. Balik lagi, at the end cocokin sama resiko lu, sama financial objective lu. Kalau lu ngerasa ngelihat harga pergerakan Bitcoin, lu jadi susah nih tidurnya. Berarti lu put too much allocation of your asset to Bitcoin or to any other asset. Basically, basic principle ya. Nomor satu lagi, never short against Bitcoin. Jadi short ini nggak common di Indonesia. Jadi you can take a long position or short position. Short position basically lu betting kalau harga Bitcoin akan turun dan lu mengambil profit dari situ, kira-kira kayak gitu. Tapi ya pokoknya intinya lu jangan melakukan tiga hal ini. Santai aja gitu, beli udah hold aja, beli hold aja gitu. Gue sendiri nggak pernah trading Bitcoin, I'm just buy and hold. Ya, this is the one of the terms hodling gitu ya, karena dulu ada orang mabuk gitu, terus dia posting di sini. Oke, nah terus kita ngomongin energi nih. Ya, gue rasa gue sering ngobrol juga nih sama Oktar nih di Twitter nih ngomongin Bitcoin energi gitu ya. Jadi Bitcoin kan sering dibilang kayak, wah dia consume energi banyak banget. Bitcoin even consume energy, the mining yang tadi miners tadi consume more energy compared to Argentina in terms of listrik kayak gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah is it worth it gitu. Nah, tapi sebenarnya sebelum kita mempelajari apakah is it worth it or not, you need to see that Bitcoin use less energy compared to others, gold and banking system. Nah, untuk menjawab is it worth it apa enggak, gue pakai 3 framework sih sebenarnya, 2 framework lah. Source energinya apa, energy scalability gimana, baru dari situ kita lihat is it worth it or not. Source of energy, this is one of the most important. Bitcoin is the most green industry in the world. Energy consumption is not equivalent to carbon emission. Karena dia menghabiskan banyak energi, bukan berarti carbon emission-nya banyak. 79-39% of Bitcoin energy is carbon neutral. It's one of analysis by CoinShare Bitcoin Mining Report sama University of Cambridge. Comparing to US electricity grid, US electricity show punya 20% gitu. Bitcoin itself udah 39-79%. Jadi source of energinya itu sudah jauh lebih green compared to other. Dan yang paling menarik adalah Bitcoin can use energy that other industry can. Basically kayak kelebihan energi itu dipakai buat mining Bitcoin. Dan ini yang terjadi banyak di North America sebenarnya, di Texas, di North Dakota dan segala macam. Jadi kalau lu lihat nih, sebenarnya nih Octarius sebenarnya lebih tepat menjelaskan. Jadi ada namanya flare gitu ya. Jadi kalau energi lu nggak kepake gitu, lu buang gitu kan. Jadi flare aja, jadi emission gitu. Yang terjadi sekarang Bitcoin ini banyak dipakai di tempat-tempat penghasil energi di US. Jadi rather than energi dibuang, dipakai aja buat mining. Gitu. Nanti kalau energi dibutuhin gitu ya, kira-kira masuk musim dingin, ya udah Bitcoin miningnya dimatiin, energi disalurin ke warga, listriknya disalurin ke warga gitu, kayak gitu. Compared to environmental, you can see how different Bitcoin mining versus gold mining. Ini gue ngambil Votive report sebenarnya. Dan this is one of the most important things. Gue nge-quote kata-katanya Lyn Alden. Bitcoin total energy usage is determined primarily for market capitalization and difficulty adjustment, not transaction volume. In other words, the marginal Bitcoin transactions per spending choice has virtually no impact on Bitcoin total energy usage. Jadi Bitcoin itu mau transaksinya 100 mau 1 juta pada kondisi saat ini, Bitcoin energi Bitcoin tetap sama. Gitu. Jadi energi yang dipakai itu akan bertambah ketika minersnya makin banyak. Gitu. Itulah intinya. Jadi
nggak ada namanya transaction per energy kalau di konsepnya Bitcoin. Karena untuk energi itu dipakai untuk produce blok, dan blok itu akan tetap ke produce anyway berapapun energi yang lo keluarin. Is it worth it? Gue suka banget sama artikel ini, ditulis sama namanya Max Gladstein. Dia one of the human rights supporter, promoter, one of the biggest one. Gue quite a fans with him. Dia fokus with Bitcoin lately, dan salah satu tulisan yang paling bagus ini adalah check your financial privilege. Only 13% of our planet population is stable currency. The other 87% are born into autocracy or considerably less trustworthy currencies. 4,3 billion people live under authoritarianism and 1.2 billion people live under double or triple digit inflation. Jadi Bitcoin protect people from two things. Yang pertama dari pemerintah yang jahat. Gak ada yang bisa ngambil Bitcoin lo. Yang bisa ngegerakin Bitcoin lo hanya lo sendiri, karena lo punya private key-nya. So no one can ever take your Bitcoin. It's the rights you have. Your hard-earned money is protected by your private key. Dan yang kedua, is protected by from double or triple digit inflation. Gitu. This is one of the good things case as well. Namanya Jack Mallers. Dia founder of Lightning Strike. Dia founder of Strike sebenarnya. Dia yang nge-develop Lightning Network yang tadi gue ceritain. Dia one of yang nge-develop itu. Dia single-handedly help million people of El Salvador yang 20% of dari GDP are from inward renters. By providing Bitcoin Lightning Network P2P transfer instant and free. So one of the good quotes yang gue ingat dia pernah bilang itu adalah Bitcoin is for billions, not only for billionaires. That's why akhirnya El Salvador adopt Bitcoin as a currency on themselves because the Lightning Network yang dibikin oleh si Jack Mallers tadi. One of the first experiments Bitcoin on nation state. Gitu. Dan kalau lu lihat di El Salvador 20 tahun hanya ada 1,8 miliar El Salvador punya bank accounts. Dalam waktu 20 hari aja ada 3 miliar El Salvador people get Bitcoin wallets. Dan kalau lu lihat pertumbuhan dari crypto user growth as fast as internet user growth pada masanya. So it's unstoppable. It's a train wreck that no one can ever stop this. So I will close with this. So this is the quotes from Jack Dorsey on Bitcoin. I don't think there is anything more important in my life than to work on, other than to help Bitcoin preserve. I'm aligned with this, so that's why gue happy bisa sharing ini ke teman-teman sekalian gitu ya, untuk memahami, untuk ngerti, oh Bitcoin itu cara kerja kayak gimana sih. Menurut gue is the only way to protect the human rights, the right for people to free from for financial oppress and such. Okay, so thank you for listening. I close this with last one is nothing is more powerful than idea whose time has come, and I believe the idea of Bitcoin and the time of Bitcoin already come. Thank you. Oke. Jadi udah tunai di 80 slide. 80 slide, gue minum dulu. Nah, silakan. Okay. Langsung aja lah nanya, nggak usah pakai chat. Kalau sambil